wabarakatuh. Halo Smart People, hari ini kita akan belajar mengenai evolusi mikroorganisme pada mata kuliah evolusi. Mikrobiologi adalah sebuah cabang dari ilmu biologi yang mempelajari mikroorganisme yang hanya dapat dilihat oleh mikroskop. Contohnya seperti pada bakteri, fungi, dan alga. Mikrobiologi dimulai sejak ditemukannya mikroskop dan menjadi bidang yang sangat penting dalam ilmu biologi setelah Louis Pasteur dapat menjelaskan proses fermentasi anggur dan membuat serum rabies. Perkembangan mikrobiologi pada masa kini dibutuhkan dalam berbagai bidang seperti bidang farmasi, kedokteran, pertanian, ilmu gizi, teknik kimia, bahkan hingga astrobiologi dan arkeologi. Perkembangan mikrobiologi yang pertama dimulai dari era Robert dan Anthony van Leeuwenhoek, ilmuwan pertama yang melihat dan mendeskripsikan mikroorganisme secara akurat pada tahun 1674. Perkembangan mikrobiologi yang kedua yaitu oleh era Pasteur. Oleh Louis Pasteur dikenal luas karena teori generasi spontan dengan organisme hidup yang berasal dari organisme hidup juga. Percobaan Pasteur menggunakan kaldu yang disterilkan dan labu leher angsa membuktikan tentang adanya mikroorganisme. Selanjutnya, perkembangan mikrobiologi yang ketiga yaitu era Robert Koch. Sejak abad ke-16 telah diketahui bahwa ada satu gen penyebab penyakit yang dapat menularkan penyakit. Namun, belum pernah ada bukti sama sekali. Robert Koch merupakan seorang dokter berkebangsaan Jerman yang merupakan orang pertama yang menemukan konsep hubungan antara penyakit menular dan mikroorganisme dengan menyertakan bukti eksperimental. Konsep yang ditemukan oleh Robert Koch ini dikenal sebagai postulat Koch dan kini menjadi standar emas penentuan penyakit menular. Selanjutnya, pada era mikrobiologi umum. Mikrobiologi umum merujuk pada aspek mikrobiologi non-medis. Dua raksa yang dikenal pada era ini adalah Beijerinck dan Winograd. Keduanya memulai aspek mikrobiologi lingkungan. Martinus Beijerinck adalah profesor berkebangsaan Belanda yang berkontribusi besar terhadap teknik kultur pengayaan. Pada teknik ini, mikroorganisme diisolasi dari alam dan ditumbuhkan di laboratorium dengan memanipulasi nutrisi dan kondisi inkubasinya. Kemudian, dengan teknik inilah Beijerinck berhasil mengisolasi kultur murni dari berbagai mikroorganisme air dan tanah untuk pertama kalinya. Selanjutnya, Sergei Winogradsky dan konsep chemolithography. Asal Rusia, yang percobaannya mirip dengan dilakukan oleh Beijerinck, namun lebih mendalami bakteri yang terlibat dalam siklus nitrogen dan siklus sulfur. Konsep chemolithography yang dicetuskan berkaitan dengan adanya hubungan antara oksidasi senyawa anorganik dan konservasi energi. Dengan menggunakan teknik inilah atau teknik pengayaan, Winogradsky berhasil mengisolasi bakteri pengikat nitrogen Clostridium pasterianum yang bersifat anaerob dan sebagai cikal bakal konsep fiksasi nitrogen. Memasuki abad ke-20 mulai berkembang dua cabang mikrobiologi, yaitu mikrobiologi dasar dan biologi teraplikasi. Mikrobiologi dasar mengacu pada penemuan-penemuan baru di bidang, sedangkan mikrobiologi teraplikasi mengacu pada aspek pemecahan masalah atau problem solving yang berhubungan dengan bidang mikrobiologi modern. Perbandingan teori abiogenesis dan biogenesis dimulai dari John Hidden pada tahun 1713 sampai 1781. Melalui percobaannya bahwa pada daging yang dimasak tetap ada mikroorganisme pada awal percobaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa jasad renik berasal dari daging. Kemudian, teori ini banyak ditentang oleh beberapa ilmuwan, diantaranya yaitu Francisco Redi. Francisco Redi membuat percobaan dengan menutup daging dengan kasar halus untuk mencegah hinggapnya lalat yang dapat bertelur di atasnya. Setelah didiamkan dalam beberapa waktu tertentu, ternyata pada daging yang tidak ditutupi banyak tumbuh ulat yang berasal dari telur lalat, sedangkan pada daging yang ditutupi tidak tampak adanya ulat. Pada percobaan Lazaro Spallanzani
dengan membuat suatu suspensi bahan organik atau kaldu daging yang ada di dalam tabung gelas, lalu dididihkan selama 1 jam dan ditutupnya secara rapat-rapat. Ternyata cairan tersebut tidak rusak dan tidak mengandung sel-sel hidup. Selnya hanya hidup jika tabung gelas tersebut terbuka, sehingga cairan mengalami kontak dengan udara yang merupakan sumber kontaminasi mikroorganisme. Lazarus Valanzi menunjukkan bahwa setelah daging dalam labu dipanaskan dan kemudian ditutup dengan rapat-rapat tidak memunculkan mikroorganisme karena udara yang membawa benih kultur tidak dapat masuk ke dalam labu. Kemudian pada percobaan Louis Pasteur ini merupakan seorang ilmuwan Prancis yang banyak jasanya dalam bidang mikrobiologi karena dapat menemukan beberapa penemuan dalam percobaannya. Percobaan Louis Pasteur ini yang terkenal adalah dengan labu leher angsanya yang merupakan mikroorganisme dari udara yang terperangkap dalam lekukan leher angsa labu sehingga kaldu yang sudah dipanaskan tetap jernih. Ruang lingkup evolusi mikroorganisme. Ruang lingkupnya dapat dilihat dari aeromikrobiologi atau mikrobiologi udara yang terdiri dari isolasi dan deteksi patogen atau mikroba lain di udara dan gerakan mikroba di udara. Ruang lingkup yang kedua yaitu agrikultur dan mikrobiologi tanah dengan kontrol biologis pengikatan nitrogen dan siklus nutrisi. Kemudian untuk ruang lingkup yang ketiga yaitu ada biokimia, seperti degradasi kontaminan organik, imobilisasi atau pembuangan kontaminan anorganik pada tanah maupun perairan. Ruang lingkup yang keempat yaitu ada bioteknologi, seperti deteksi patogen atau mikroba di lingkungan, deteksi aktivitas mikroba di lingkungan. Untuk ruang lingkup yang kelima yaitu ada kualitas pangan, seperti rekayasa genetika. Ruang lingkup yang ketujuh yaitu ada produksi bahan seperti deteksi patogen dan usaha pembebasan bahan makanan dari patogen. Untuk ruang lingkup yang ke-8 yaitu ada produksi alkohol, produksi sel tunggal penambangan minyak dan mineral dengan bantuan mikroba. Untuk ruang lingkup yang ke-9 yaitu ada penanganan limbah seperti degradasi limbah dan reduksi patogen. Dan ruang lingkup yang terakhir yaitu ada kualitas air seperti penghilangan kontaminan organik dan anorganik, deteksi patogen dan penguraian jumlah patogen. Apakah semua jenis bakteri atau mikroba merugikan bagi kehidupan? Tentu tidak, karena bakteri mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Karena bakteri ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif atau menguntungkan dan merugikan. Berikut adalah beberapa peranan mikroba di alam. Yang pertama yaitu berperan menjaga kesuburan tanah. Yang kedua berperan dalam mendekomposisi senyawa organik dari organisme yang mati. Yang ketiga yaitu mengikat gas nitrogen ke dalam bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman. Yang keempat yaitu berperan dalam siklus unsur. Dan yang terakhir yaitu berperan sebagai sumber makanan utama bagi segenap kehidupan di air tawar maupun di air asin. Baiklah, itulah materi mengenai evolusi mikroorganisme pada mata kuliah evolusi. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa bertemu di lain waktu lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.